Assalamualaikum, selamat sore Pak Mu. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Andi. Hari ini sepertinya Pak Mu akan melaksanakan coaching ya, dengan siapa? Pak Yodi ya? Iya, betul sekali Oh Pak Andi. iya, dengan Pak Yodi. Gini Pak Mu, sebelum melaksanakan coachingnya, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar tentang kegiatan yang nanti akan dilaksanakan? Oh, silakan, Oh silakan. iya, Iya. nanti Pak Mu, selama mempraktekkan coaching berlangsung, kita akan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian apa yang akan Bapak gunakan? Oh, terima kasih Pak Andi. Jadi nanti selama saya akan coaching mengcoach Pak Yodi, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan Tirta. Oh Jadi nanti gitu. ada tujuannya bagaimana, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana. Termasuk nanti komitmen ke depannya seperti apa. Luar biasa, sudah menggunakan teknik Tirta ya Pak Iya, Mu. iya, betul. Nah, dari kompetensi coaching mana yang akan Pak Mu kembangkan dalam kegiatan nanti? Oh gitu. Saya pengennya nanti ingin mengembangkan bagaimana coach saya nanti, yaitu Pak Yodi, itu nanti biar ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali nanti ide-ide dari coach saya, yaitu Pak Yodi. Luar biasa. Terus kemudian ini Pak Mu, kira-kira dari yang kompetensi yang akan dikembangkan nanti, yang lebih spesifik, yang ingin diobservasi tentang apa? Hal mana? Terima kasih. Untuk nanti yang akan saya gali lagi yaitu bagaimana seorang coach saya nanti agar berpikir lebih kritis lagi tentang ide-idenya. Jadi nanti ketika saya itu memberikan beberapa pertanyaan, itu saya eh, semacam memaksa agar nanti coach saya Pak Yodi itu untuk berpikir sungguh-sungguh agar nanti timbul ide-ide dari coach saya sendiri. Gitu ya. Jadi secara spesifiknya nanti akan mengarahkan coach ini untuk bagaimana berpikir lebih kritis, berpikir Betul, iya. menggali ide-idenya supaya lebih Sekali. muncul ya. Baik, terima kasih Pak Mu. Iya. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan panjenengan laksanakan nanti bisa berjalan sesuai dengan tujuan panjenengan. Terima kasih, terima kasih. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mu. Waalaikumsalam. Ini Pak Mu, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja Pak Mu? Saya mau bercerita Pak Mu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, terutama di kelas Pak Mu. Oh iya. Baik Pak Yodi. Pak Yodi mau cerita apa hari ini? Begini Pak Mu, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran, kurang semangat, dan mereka itu juga kurang dalam mengerjakan tugas. Artinya ketika saya berikan tugas itu sangat sedikit sekali yang mau mengerjakan itu. Oh gitu Pak Yodi ya. Oh berarti apa yang nanti kira-kira Pak Yodi harapkan dari obrolan kita hari ini? Ini Pak Mu, saya ini dengan diskusi ini harapan saya adanya solusi Pak Mu ya atas permasalahan saya tentang menurunnya antusiasme dari murid-murid saya di kelas dan semangatnya yang menurun di kelas gitu Pak Mu. Oh gitu. Dan menurut Pak Yodi sendiri kira-kira loh ya ini, kira-kira apa Pak yang menurut Pak Yodi itu menyebabkan murid-murid Pak Yodi kurang antusias dalam pembelajaran ini? Ya, seingat saya itu ketika saya melaksanakan pembelajaran itu mungkin ya pembelajaran saya itu kurang menyenangkan, membosankan bagi mereka, gitu Pak. Jadi ketika pembelajaran itu saya itu cenderung mendominasi. Jadi saya sering bercerita di depan kelas tanpa menghiraukan dari memberikan ruang kepada anak-anak di kelas. Jadi anak-anak itu kurang aktif karena memang tidak saya berikan ruang di sana gitu Pak. Oh gitu ya Pak Yodi. Berarti menurut Pak Yodi kira-kira hal apa yang bisa menyebabkan anak-anak itu nanti menyenangkan dalam belajarnya? Ya mungkin saya harus merubah apa itu metode atau strategi pembelajaran saya di kelas agar membuat anak-anak itu belajar lebih senang dan tidak membosankan bagi mereka. Oh gitu. Berarti kalau gitu ide Pak Yodi tadi saya sebenarnya sependapat Pak Yodi. Kemudian menurut Pak Yodi apa kira-kira yang bisa menyebabkan anak itu begitu asiknya, senangnya untuk menerima pelajaran dari Pak Yodi?
Ya, kalau pembelajaran itu menurut saya seharusnya itu ya harus berpusat pada murid gitu. Jadi, murid diminta aktif, mungkin dalam pembelajaran kemudian adanya ice breaking, mungkin ada games, supaya pembelajaran itu lebih hidup atau lebih menarik. Oh gitu. Tadi kalau saya mendengarkan Pak Yodi, tadi kan selain pembelajaran ada juga kalian tadi Pak Yodi menyinggung masalah tugas Pak Yodi ya. Itu kira-kira menurut Pak Yodi hal apa Pak Yodi yang menyebabkan anak-anak kok kurang begitu mungkin apa kurang tanggung jawab lah dalam mengerjakan tugas itu? Ya, kemungkinan begini Pak Mo. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak, mungkin Iya. tugas-tugas itu terlalu susah, atau mungkin terlalu banyak, atau mungkin bahkan tugas-tugas yang saya berikan itu tidak saya desain sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka itu lebih bosan atau apa ya, tidak semangat untuk mengerjakan tugas itu. Oh gitu. Ini mohon maaf Pak Yadi sebelumnya ya. Kalau boleh saya tahu Pak Yadi, mungkin selama ini Pak Yadi dalam mengajar bagaimana dengan sumber belajar yang Pak Yadi pakai? Mungkin selama ini saya hanya mengandalkan atau memakai buku teks yang ada di perpustakaan atau buku pegangan gitu Pak, buku teks pegangan. Selain itu mungkin ada lagi? Ya seharusnya mungkin kan banyak sekali menurut saya Pak ya sumber belajar yang memang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas. Mungkin bisa melalui via internet, di situ ada YouTube, ada apa itu video pembelajaran, dan mungkin ada mungkin kita bisa memakai artikel-artikel yang ada di internet atau di koran atau mungkin di majalah itu kan banyak sekali. Mungkin seperti itu Pak. Nah, betul sekali Pak Yodi. Jadi kalau anak-anak itu disuguhkan dengan berbagai macam sumber belajar, tentunya akan menyenangkan bagi anak. Kemudian kira-kira apa nih langkah ke depan Pak Yodi untuk mengatasi masalah itu? Yang pertama sesuai dengan permasalahan tadi, bahwasanya saya akan merancang, saya akan merancang model pembelajaran yang memang mengasihkan, menyenangkan dan berpusat pada anak didik saya. gitu. Ya, Itu yang pertama. Seperti mungkin contohnya saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mungkin ada di YouTube atau mungkin TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan terkait dengan permasalahan tugas tadi, mungkin saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka Pak, tidak terlalu banyak, dan juga saya akan mendesain tugas-tugas yang saya berikan kepada anak didik saya itu tugas-tugas yang tidak membosankan bagi mereka. Mungkin karena tadi permasalahannya membosankan karena kurang desain yang membosankan sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa untuk mengerjakan tugasnya gitu. Misalkan mungkin dengan melalui menggunakan tugas melalui drama, lagu atau puisi atau mungkin gambar yang visual karena murid-murid itu kan latar belakangnya itu gaya belajarnya kan bermacam-macam, visual, teori atau kinestetik. Mungkin saya akan sesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka seperti itu. Luar biasa Pak Yodi ya. Jadi mudah-mudahan rencana Pak Yodi nanti berhasil, tapi tentunya Pak Yodi segala sesuatu itu tentunya kan harus ada komitmennya. Kira-kira menurut Pak Yodi bagaimana komitmen Pak Yodi terhadap rencana yang mau dijalankan ini? Ya, alhamdulillah Pak Mo. Jadi saya punya komitmen untuk merancang atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan dan tidak membosankan pada murid. Saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar yang bervariasi seperti yang telah saya sampaikan tadi melalui internet, YouTube, TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Jadi memfasilitasi murid terkait dengan kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka dan profil belajar mereka seperti itu, Pak. Jadi ini harapan saya dengan pembelajaran seperti itu, antusias dan semangat dari murid-murid itu bisa lebih baik dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke. Luar biasa Pak Yodi ini sebenarnya gagasan-gagasan dari Pak Yodi untuk
apa itu mengatasi masalah murid Pak Yodi. Ini pun juga sebenarnya juga pelajaran juga bagi saya Pak Yodi ini. Ibaratnya ini kan saya juga diajak sharing Pak Yodi ini ya. Semoga nanti kedepannya sukses untuk yang dijalankan Pak Yodi. Kemudian nanti akan meningkatkan hasil belajar untuk murid-murid kita Pak Yodi. Ya, terima kasih Pak Mo atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan tadi, pencerahan dari Pak Mo tadi, apa itu membuat kita bisa menjadi guru yang lebih dirindukan pada masyarakat. Sama Pak Yodi, Saya pun lebih, demikian. alhamdulillah lebih ada pencerahan gitu Pak Mo, dan ada semangat bahwasanya masalah apa yang saya alami itu bisa nanti teratasi. Oke, sama-sama Pak Yodi. Pokoknya kita nanti jangan bersama-sama kolaborasi Pak Yodi. Nah, oke. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Wah Pak Mu, luar biasa sekali dengan kegiatan coaching yang sudah tadi dilaksanakan dengan Pak Yodi ya. Gini Pak Mu, ada sedikit pertanyaan dari Pak Yodi sebagai coach yang tadi sudah Pak Mu lakukan. Menurut jenengan coaching tadi apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal pertemuan kita sebelum coaching tadi? Terima kasih sebelumnya. Tadi Pak Andi terlalu memuji saya itu. Biasa saja Enggak, saya iya, terlalu memuji. Jadi begini Pak, menurut saya tadi kan sudah mengcoaching Pak Yodi. Ya. Menurut saya sebagai indikator yang saya ajukan tadi pada pertanyaan, itu Pak Yodi sudah memenuhi kriteria itu. Karena saya melihatnya sesuai dengan alur-alur tirta, Pak Yodi itu sudah bisa saya identifikasi masalahnya seperti itu, kemudian aksinya seperti itu, ide-ide kreatifnya itu sudah muncul dari Pak Yodi. Luar biasa. Oh gini Pak Mo, kalau tadi saya mengamati antara panjenengan mengcoaching sebagai coach, kemudian Pak Yodi sebagai coachingnya, tadi sebenarnya mohon izin ya, kami akan menyampaikan pengamatan saya dengan hasilnya yang saya wujudkan berupa pertanyaan. Gini Pak Mo, tadi Pak Yodi selaku coach sudah tergali semuanya idenya, luar biasa. Sehingga sudah terlihat sangat runtut, waktunya kapan, siapa saja akan membantu beliau, apa saja yang akan dibuat, bahkan medianya pun dia sudah bisa membuat atau mempunyai gambaran. Betul. Nah, dengan sangat detail seperti itu, sangat luar biasa ini. Jadi kemudian Pak Mo, dari ketika kompetensi ketiga-tiganya itu sebagai seorang coach, ke depannya Pak Mo mau mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Kalau menurut saya itu tetap ingin mengembangkan kompetensi bagaimana yaitu membuat atau menggali sebuah pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan kita sebagai coach bisa menggali pertanyaan berbobot, nanti kita akan bisa menggali ide-ide dari orang yang kita coaching itu. Yes, luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memancing bagaimana coach itu bisa menggali ide. Betul, luar ya. Biasa Pak Mu. Terima kasih Pak Mu atas waktunya dan juga semoga kedepannya Pak Mu bisa menjadi seorang coach yang berkembang, seorang coach yang baik, dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.